Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi yang minggu yang lalu sudah saya sampaikan, dan tentunya pada hari ini saya ingin menyampaikan tentang pelaksanaan demokrasi dilihat dari beberapa periodisasi. Yang pertama yaitu pada masa Orde Lama, di mana pada masa Orde Lama ini terjadi pada 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966. Pertama, dikeluarkannya TAP MPRS nomor 3 MPRS nomor 3 tahun 1963 tentang pengangkatan Bung Karno menjadi presiden seumur hidup. Yang kedua adalah presiden dapat membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955. Yang ketiga, adanya poros Jakarta-Peking sebagai penyimpangan dari politik luar negeri non-blok yang bebas aktif. Yang keempat, program Nasakom merupakan penyimpangan dari sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kelima, banyaknya jabatan rangkap pada lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Sedangkan pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Baru terjadi pada tanggal 11 Maret 1966 sampai 2 Mei 1998, di mana ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan pada masa Orde Baru. Yang pertama yaitu dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 yang melarang PNS untuk menjadi anggota partai politik. Yang kedua, dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1970 yang menetapkan PNS memiliki monoloyalitas kepada golongan karya. Yang ketiga, dikeluarkannya Paket Undang-Undang Politik tahun 1985, yang diantaranya ada Undang-Undang Nomor 3 1985 tentang partai politik dan Golkar. Dalam undang-undang ini terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu adanya larangan bagi partai politik untuk membentuk perwakilan di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan, sehingga desa, kelurahan steril dari parpol. Yang kedua yaitu adanya golongan karya bukan merupakan partai sebagaimana yang diharapkan Golkar dapat sampai ke tingkat desa. Adapun pelaksanaan demokrasi pada masa reformasi yang terjadi pada tanggal 2 Mei 1998 sampai sekarang. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada masa reformasi. Yang pertama yaitu secara konseptual ada 3 bidang besar reformasi yang harus dilakukan, yaitu 1. Reformasi sistem, yang kedua reformasi kelembagaan, yang ketiga reformasi budaya politik. Yang kedua, ketiga bidang reformasi di atas dapat terwujud jika tersedia faktor pendukung, yakni A. Adanya keterbukaan sistem politik, B. Budaya politik partisipan, C. Kepemimpinan politik yang berorientasi kerakyatan, D. Rakyat terdidik, cerdas, dan berkepedulian, E. Penghargaan terhadap hukum, F. Dukungan dari pihak asing. Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia pada tahun 1955, di mana pemilihan umum tahun 1955 adalah pemilihan pertama yang diselenggarakan di Indonesia yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1954, di mana pemilu tahun 1955 ini diselenggarakan secara langsung dengan sistem proporsional dan dilaksanakan 2 kali. Pemilu pertama dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR, dan pemilu kedua dilaksanakan pada tanggal 15 Desember tahun 1955 untuk memilih anggota konstituante dari hasil sidang partai politik yang mendapat kursi terbanyak, yakni Partai Masyumi 60 wakil, PNI 58 wakil, NU 47 wakil. Adapun hasil pemilu tahun 1971 sampai 1997 pada masa Orde Baru. 2 pemilu tahun 1971 sampai 1997 pada masa Orde Baru. Pemilu tahun 1971 landasan operasionalnya adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969
Waktu pelaksanaannya yaitu 3 Juli 1971, partai peserta 10 partai. Yang kedua, pemilu tahun 1977, landasan operasionalnya adalah Undang-Undang Nomor 4 tahun 1975. Waktu pelaksanaannya adalah 4 Mei 1977, disertai 3 partai. Yang ketiga adalah pemilu tahun 1982, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1980, 2 Mei 1982, dan disertai 3 partai. Yang keempat, pemilu tahun 1987 dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1985 pada tanggal 23 April tahun 1987, disertai 3 partai. Yang kelima, tahun 1992, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1985, tanggal 6 Juni 1992, disertai 3 partai. Dan terakhir, tahun 1997, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1985, pada tanggal 29 Mei tahun 1997, dengan 24 partai. Pemilu tahun 1999, tahun 2004, 2009 pada era reformasi, di mana pemilu pada tahun 1999 dilaksanakan melalui Undang-Undang Nomor 3 tahun 1999, dilaksanakan pada tanggal 7 Juni tahun 1999, disertai 48 partai. Yang kedua, tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 pada tanggal 5 April tahun 2004, dilaksanakan oleh 24 partai. Yang ketiga yaitu tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008, dilaksanakan 9 April 2009 dengan 30 partai. Ada catatan terkait dengan pelaksanaan pemilu, di mana pemilu presiden dan wakil presiden putaran pada tanggal 5 Juli dilakukan 2 kali putaran, tanggal 5 Juli 2004 dan putaran kedua pada tanggal 20 September 2004. Adapun perilaku budaya demokrasi dalam masyarakat madani. Ada perilaku yang harus ditunjukkan melalui masyarakat madani, yaitu yang pertama adanya rasa hormat dan tanggung jawab. Yang kedua, membuka diskusi dan dialog. Yang ketiga adalah bersikap terbuka. Yang keempat adalah bersikap rasional. Yang kelima, bersikap adil. Keenam, jujur dan bersikap kritis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.